Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Ini materi kelas 9 dan 10 ya. Jadi kalian harus menguasai ini penting ya. Kita langsung aja ke sifatnya. Yang pertama, A pangkat N. A ini sebagai bilangan pokok ya. Atau nanti kalau di kelas 10 itu sebagai basis ya. Sama aja. Pangkat N. Jadi artinya A dikali A dikali A terus aja, dikali A terus sampai N kali. Nah, maksudnya langsung ke contoh. 10 pangkat 5 itu artinya apa? Ya 10 kali 10 kali 10 kali 10 ada berapa? Ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu bro ya. Ini penting walaupun remeh tapi penting. Kemudian yang kedua, nah lanjut lagi, A pangkat N dikali A pangkat M. Nah lihat basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Sama-sama A ya. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat apa? N ditambahin M. N ditambahin M. Nah kita langsung ke contoh soal nomor 2. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat min 2. Nah sama kan ini bilangan pokoknya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Jadi 4 pangkat berapa? 3 tambah 5 dikurangi 2 ya. 3 tambah 5 dikurangi 2 ya. Maksudnya plus karena di sini minus ya minus 2 gitu ya. Sama dengan apa? 4 pangkat berapa ini? 3 tambah 5 8. 8 dikurangi 2 6. Jadi 4 pangkat 6. Gitu bro ya. Kemudian yang ketiga, A pangkat 0. Jadi suatu bilangan apapun kalau dipangkatin 0 itu sama dengan 1 ya. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Ini gimana nih? 81 dikali 3 pangkat min 4. Nah, ini kan nggak sama nih. Di sini 3, ini 81. Dibikin coba 81 itu 3 pangkat berapa? Bisa nggak? Kalau bisa berarti boleh. 3 pangkat berapa ayo? 3 pangkat 2 itu 9, pangkat 3 itu 27, pangkat 4 itu 81 ya. 3 pangkat 4 81. Ini nanti kamu jatuhnya harus tahu ya, harus hafal mulai dari 2 pangkat berapapun sama 3 pangkat berapapun sama 5 pangkat berapapun itu harus bisa ya. Ya udah, di sini 81 ini berapa? 3 pangkat 4. Kita kali sama 3 pangkat min 4. Nah, udah sama kan? Ini sama-sama 3, berarti kita jumlahin atasnya. 3 pangkat 4 min 4. Jadinya berapa? 3 pangkat 0. Ternyata hasilnya 1 bro. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Gimana kalau dia dibagi? Nah, dibagi berarti ini bisa juga bentuknya seperti ini ya. A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Nah, gini bro. Ini sama aja ya. Berarti A pangkat apa? Atas N. Kalau ini dikurangi M. Gitu ya, berubah tanda atau lebih tepatnya berubah tanda, dikurangi. Tapi syaratnya apa? Ya ini harus sama. Ini sama-sama A gitu. Kalau nggak sama nggak boleh. Pokoknya harus sama kalau mau ditambahin atau dikurangi ya. Contoh nomor 4. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Artinya apa? Ya 3 pangkat 7 ya sama-sama 3 pokoknya, berarti dikurangi sama 5. Nah, gini bro. Jadi 3 pangkat berapa? 2. Atau mau dilanjutin ya 9 gitu ya. 3 pangkat 2 9. Harus hafal ya. Oke. Renungin dulu ya. Selanjutnya nomor 5. Ini kalau langsung dipraktekin aja ya. Nomor 5. A pangkat M dipangkatin lagi sama N. Artinya apa? Jadi ada pangkat dipangkatin lagi. Ya udah. Itu artinya A pangkatnya dikalikan. Jadi M dikali sama N. Nah, contoh-contoh. Contoh nomor 5. 3 pangkat 5 dipangkatin lagi sama 2. Nah, ini kan 3 pangkat 5 dipangkatin lagi sama 2. Artinya apa? 3 pangkat 5 dikali sama 2 gitu ya. Jangan ditambahin. Pokoknya kalau ada pangkat dipangkatin lagi artinya dikali ya. Sama dengan berapa? 3 pangkat 10. Gitu sayang. Atau kalau mau ini ke sifat awal, ke sifat 1 gini, kita iseng aja ya. 3 pangkat 5 kan dipangkatin lagi sama 2.
Nah, 3 pangkat 5 ini sebagai A gitu misalkan ya, sebagai A. Berarti artinya apa? 3 pangkat 5 dikali berapa? 3 pangkat 5. Kan ada 2 kali nih, ya nggak? Kan sebanyak ini berarti 5 kali. Kalau dia ini misalkan 3 pangkat 5 ini A, kan pangkat 2. Berarti ada 3 pangkat 5 ada 2 kali. Nah, kan ini sama, udah sama. Berarti kalau sama, kalau ada perkalian, pangkatnya diapain? Dijumlahin ya. 3 pangkat 5 tambah 5, 10 gitu. Sama aja, Bro. Nah, ini kan langsung simple, tinggal dikalikan aja. Sementara ini mau dipecah dulu. Tapi kadang kayak gini-gini penting juga ya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Ini langsung dipraktekin, kalian harus saling ingat-ingat dulu gitu biar paham ini maksudnya apa. Jadi kalau ada pangkat, pangkatin lagi dikalikan. Kalau ada bilangan, perkalian bilangan ya, bilangan pokoknya dikalikan, dipangkatin artinya apa ini? Nah, ini artinya A pangkat M dikali sama, ini kali ya, ini kali juga, titik sama X boleh ya dikali. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kayak gitu, Bro. Nah, ini coba contoh nomor 6. 3 kali 4 pangkatin 7. Ya boleh sih 3 kali 4 12 gitu, tapi kita bukan itu maksudnya. Kita lagi belajar sifat-sifatnya. Artinya apa? 3 pangkat 7 dikali 4 pangkat 7. Gitu, Bro ya. Udah kayak gini, boleh dipecah harusnya. Nah, ini dijumlahin enggak pangkatnya? Enggak, karena ini 3, ini 4. Harus sama. Kalau nggak sama nggak boleh ya. Lanjut nomor 7. A per B dipangkatin M. Ini artinya apa? A pangkat M dibagi sama B pangkat M. Gitu ya. A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini sifatnya kayak gini. Boleh nggak nih dikurangin? Nggak boleh, karena ini A ini B. Ya, beda pokoknya. Contoh nomor 7 di sini. Ini artinya apa? 4 pangkat 3 dibagi apa? 5 pangkat 3. Gitu, sayang. Oke. Lanjut sayangku ya. A pangkat min N artinya apa? Kalau negatif bisa dijadiin positif, dibikin seper aja. 1 per A pangkat N ya. Nah, ini jadi positif, dibikin seper. Nah, coba nomor 8. 5 pangkat min 2 biar jadi positif diapain? Dibikin seper. Jadi seper 5 pangkat 2. Nah, jadi positif. Awalnya min 2 jadi plus 2 ya. Dibikin 1 per 5 pangkat 2. Yang terakhir. Kalau bentuk akar gimana? Oke, yang terakhir, kalau dia bentuk akar gimana? A pangkat M. Nah, ini N artinya apa ini? Jadi A pangkat M dibagi sama N ya. Kalau ada angkanya ini dibagi sama M. Nah, coba nomor 9. 2 pangkat 8, di sini ada 5, berarti 2 pangkat 8 dibagi sama 5 ya. Misalkan A pangkat 7, nah ini akar pangkat 3, berarti apa? A pangkat 7 dibagi sama 3. Kalau misalkan gini, akar dari 7. Nah, bilangan berpangkatnya berapa? Ya 7. Ini kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya pangkatnya. Dibagi 1 per berapa? Ini nggak ada angkanya nih. Kalau nggak ada angkanya artinya 2. Dan dapat dari mana? Udah kesepakatan ya. Jadi 7 per 2. Jadi sama dengan 7 pangkat setengah ya. Ini kalau udah harus terbiasa ya. Kalau ada akar dan di sini nggak ada angkanya itu artinya 2 ya. Berarti 7 pangkat setengah. Oke, kita langsung ke contoh-contoh soal ya. Oke, soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 2A, ini titik artinya dikali ya. 8Y A pangkat 3. Nah, ingat kalau operasi seperti ini kalian kalikan dengan yang sama. Misalkan di sini kan 2 sama 8, sama-sama angka, berarti kita kalikan. 2 kali 8 berapa? 16. Kemudian kalau enggak ditandain ya biar udah kita operasikan. 2 kali 8 16. Kemudian A. A pangkat berapa? Di sini kalau nggak ada angkanya artinya pangkat 1 ya. Ada lagi nggak A yang di sini? Ada nih di sini, Bang. Di sini 3. Berarti 1 ditambahin 3 ya. Kalau perkalian dengan pokoknya sama ya, sama-sama A, berarti 1 tambah 3 berapa? 4. Kemudian ini udah kita tandain, yang belum tandain apa? Yang Y. Berarti Y ya udah, nggak ada temennya lagi kan? Berarti ya udah Y. Berarti jawabannya apa? 16 A pangkat 4 dikali sama Y.
Ada nggak jawabannya di sini? Ada, ini nih ya, C. Nah, ini jawaban lainnya apa? 16 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 2 kali 2 berapa? 4. Kali 2 lagi 8. Kali 2 16. Nah, ini artinya 16 itu 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Oke, ini jawaban lainnya kalau di option nggak ada, itu artinya 2 pangkat 4 dikali sama A pangkat 4 dikali Y. Gitu ya, harus fleksibel. Lihat jawabannya. Oke, gampang ya? Gampang lah. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sekarang nomor 2, gimana kalau bentuknya seperti ini? Bentuk senilai dari 2x dalam kurung pangkat 3 ya. Ini 3x YZ pangkat 3. Nah, ini gimana nih? Berarti 2x yang bukan pangkat 3 ya. Berarti ini 2x. Kita kali sama apa ini? Ya, ingat yang dipangkatin 3 itu yang di dalam kurung ini. Nah, berarti kita satu-satu minus 3 pangkat 3. Kemudian dikali X pangkat 3 kali Y pangkat 3 ya, kali Z pangkat 3 ya. Kita disuruh menguraikan. Berarti kita hitung semua nih. 2. Oh ya, ini minus 3 pangkat 3 apa? Jadi kalau ada negatif pangkat genap hasilnya positif. Kalau negatif pangkat ganjil itu hasilnya negatif. Nah, kita buktikan. Minus 3 pangkat 3. Minus 3 pangkat 3. Pangkatnya apa ini? Ganjil ya. Hasilnya harus negatif. Coba kita buktikan. Minus 3 pangkat 3 artinya apa? Minus 3 dikali minus 3. Ada berapa kali? Ada 3 kali ya. Dikali minus 3. Nah, coba aja hitung. Min kali min plus. Plus kali min minus. Ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Hasilnya minus ya. Kalau ada negatif pangkat ganjil itu hasilnya negatif. Tinggal pangkatnya dihitung aja. Kalau negatif pangkat genap, misalkan minus 3 pangkat 2 kan genap ya. Ya minus 3 kali minus 3. Nah, sama dengan berapa? Plus. Min ketemu min plus. 3 kali 3 9 ya. Hasilnya plus. Ingat-ingat ya. Kalau ada negatif pangkat genap itu positif. Kalau negatif pangkat ganjil tetap negatif. Nah, pangkatnya tinggal dipangkatin. Berarti ini negatif ya. Negatif. Nah, di sini 2x. Kemudian 3 pangkat 3 berapa? 27. Kita kali x pangkat 3, y pangkat 3, z pangkat 3. Ya udah, sekarang angka sama angka kita hitung ya satu-satu pelan-pelan. 2 kali 27 berapa? 54. Ini tetap minus ya. Nah, sekarang x. X pangkat berapa? Di sini ada X lagi nggak? Ada nih Bang yang di sini. Berarti di sini pangkat 1 ditambahin sama 3 berapa? 4. Kemudian dikali Y pangkat 3. Ini udah ya. Y-nya ada nggak? Temennya udah nggak ada ya. Z-nya pangkat 3 udah nggak ada temennya lagi. Udah berarti min 54, X pangkat 4, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Jawabannya C ya. Jangan sampai salah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, sebelum ke nomor 3, aku pertegas lagi nih masalah pangkat negatif. Misalkan negatif Y pangkat 2, ini artinya apa? Tetap negatif Y pangkat 2. Ini kan genap, enggak, yang di negatifin itu, yang dipangkatin 2 tuh yang Y, bukan negatif. Kecuali kalau bentuknya seperti ini. Misalkan min Y pangkat 2 ya, di dalam kurung. Baru negatif pangkat genap apa? Positif. Jadi Y pangkat 2. Kayak gitu ya. Kalau di dalam kurung baru dia negatif dipangkatin. Cuman kalau di luar ya tetap, misalkan min Y pangkat 4 ya tetap min Y pangkat 4 gitu ya. Jadi kalau dikurungin baru berlaku operasi. Kalau misalkan minus pangkat genap itu hasilnya plus. Kalau pangkat ganjil hasilnya minus ya. Misalkan min Y pangkat 4 hasilnya ya plus Y pangkat 4 ya, karena pangkat genap. Berarti kalau negatif dipangkatin genap hasilnya plus ya. Pokoknya kalau di dalam kurung baru diberlakukan operasinya. Kalau misalkan di luar kurung, misalkan min Y pangkat 4 ya tetap min Y pangkat 4 karena negatifnya bukan dalam kurung seperti ini gitu ya. Oke.
Kayak gitu aja ya. Nomor 3 gimana nih kalau ada bentuknya pecahan seperti ini? Ya udah, yang kita operasikan kalau ada angka ya, kalau ada angka ya bilangan ya kita operasikan dulu ini. 3 dibagi 9 berapa? Tulis saja dulu 3/9 gitu ya. Kemudian kita kali. Nah, ingat kalau ada pecahan gini kalau bisa ya caranya yang di bawah ini kan A ke pangkat 5 sama C pangkat min 3 ini pindahin ke atas semua. Nah, caranya di sini ini kan A pangkat min 3. A pangkat min 3. Ada temennya nggak yang di bawah? Ada nih, A pangkat 5. Berarti kalau pindahin ke atas berubah tanda ya. Awalnya pangkat 5 jadi min 5. Gitu bro ya. Kemudian B pangkat 6. B pangkat 6. Ada di bawah yang ada B pangkat berapa gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti udah B pangkat 6. Kemudian di sini C. C pangkat berapa ini? Artinya kalau nggak ada pangkat 1 ya. C pangkat 1. Di bawah ada C nggak? Ada nih, minus 3. Kalau pindah ke atas jadi plus 3 gitu ya. Minus kalau pindah berubah tanda ya. Jawabannya apa ini? 3/9 dikali, kita pakai titik aja, A pangkat berapa ini? Min 3 dikurangi 5, min 8. Kemudian dikali B pangkat 6 dikali C pangkat 4. Nah, di sini ada jawabannya nggak? Nggak ada. Nah, kita hitung 3/9 ini apa? Dibagi-bagi 3 ya. Dibagi 3 1, dibagi 3 3 ya, 9 bagi 3. Nah, kemudian yang pangkat positifnya B pangkat 6, C pangkat 4. Tulis B pangkat 6 dikali C pangkat 4. Nah, yang 8 ini gimana? A pangkat minus 8. Kalau minus pindahin lagi ke bawah, berarti A pangkat 8. Gitu bro ya. Ada nggak jawabannya? Sepertiga B pangkat 4, B pangkat 6, C pangkat 4 dibagi A pangkat 8. Nah, ini ya jawabannya, ini ya. Jawabannya A. Oke. Jadi kalau bisa dipindahin dulu ke atas semua ya, dipindahin ke atas. Nah, habis itu kita operasikan. Kalau udah selesai gini, kita operasikan. Oh, ternyata kalau ada yang negatif ini pindahin ke bawah lagi gitu ya, biar seragam. Kita lanjut nomor 4. Nah, lihat. Kalau ada pecahan pangkatnya negatif ya, biar jadi positif diapain? Kita balik. Ini awalnya 3/4 jadi apa? 4/3. Pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, ini ada hubungannya sama ini, nomor 6. Nah, kita coba ya. 3/4 pangkat minus 2. Nah, ini artinya apa? 3 pangkat minus 2 dibagi berapa? 4 pangkat min 2 ya. Sekarang biar jadi positif diapain? 4 pangkat pindah ke atas, jadi 4 pangkat 2. Awalnya negatif, kalau dipindahin jadi positif. Yang atas 3 pangkat 2, kalau dipindahin jadi apa? Dipindahin ke bawah, awalnya negatif, pangkatnya berubah jadi positif 2 gitu ya. Sama aja sama ini ya kan. Nah gitu bro. Jadi kalau mau cepet langsung pecahannya ditukar, dipangkatin positif. Nah kita kali sama ini negatif. Negatif pangkat genap artinya apa? Positif ya. Berarti ini udah positif. Jadi kita nggak abaikan aja. Soalnya kalau misalkan pangkat 3, hasilnya kalau ganjil pangkatnya negatif. Berarti taruh di sini depan negatif gini. Karena dia pangkat genap, maka positif gitu ya. 0,3 dibikin pecahan gimana? 3 dibagi berapa? Belakang komanya ada satu angka, berarti dibagi 10 ya. Dia pangkat 2. Kayak gini bro ya. Kalau misalkan 0,03, kalau dibikin pecahan diapain? Ya 3 dibagi belakang komanya ada 2, berarti 3/100 ya. Oke, udah selesai di sini. Kita uraikan lagi 4 pangkat 2 dibagi sama 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi sama 10 pangkat 2. Ini kalau kayak gini perkaliannya apa? Atas dikali atas, bawah kali bawah ya. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah ini boleh dicoret ya. Boleh dicoret. Jadinya apa? 4 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2. Artinya 4 kali 4 dibagi 10 pangkat 2, 10 kali 10 ya. Ini jawabannya kan nggak ada ya. Diperkecil aja. Perkecil-kecil-kecil aja nggak apa-apa, santai. Ini bisa bagi 2, bagi 2 2, bagi 2 5 ya. Nah, ini bagi 2 2, bagi 2 5
5 juga ya. 2 kali 2 4. 5 kali 5 25. Jadi 4 per 25. Jawabannya D. Kayak gitu sayang. Terserah kamu mau pakai cara apa aja, yang penting sifatnya sesuai sama yang ada di sini ya. Kita lanjutkan nomor 5. Selanjutnya nomor 5. Gimana ada bentuk soal seperti ini? Nah, ini diapain nih? Lihat, ini 5, ini 25. Masih bisa diperkecil ya. Dibagi 5 berapa? 1 dibagi 5 5 ya, 25. Jadi 1/5. Kemudian di sini 1/5. Kemudian kita kali pakai titik aja ya. Kalau ada pecahan seperti ini ya, pindahin semua ke atas ya. Karena aku udah pernah bilang, kalau ada bentuk pecahan paling gampang pindahin semua ke atas. Di sini lihat, X pangkat minus 4. Di bawah ada X nggak? Ada nih. Pangkat min 3. Berarti kalau minus pindah ke atas jadi plus. Plus 3 ya. Kemudian dikali Y. Y pangkat 3. Di bawah ada Y nggak? Ada nih di sini. Y pangkat 5. Pindah ke atas jadi min 5. Kemudian Z. Z di sini nggak ada angkanya, artinya pangkat 1. Pangkat 1. Yang di bawah ada Z nggak? Ada nih di sini. Pangkat minus 1. Pindah ke atas jadi plus 1 ya. Tandanya berubah. Nah, lihat semuanya ini masih pangkat sama 3 gitu bro ya. Udah deh, ini bikin dulu 1/5 dikali X pangkat berapa ini? Min 4 tambah 3 min 1 ya. Kemudian Y nya pangkat berapa? 3 dikurangi 5 min 2. Kemudian Z nya pangkat berapa? 1 tambah 1 2. Nah, ini masih pangkat 3. Udah selesai nih, tinggal kita operasikan. Ini artinya 1/5 pangkat, ingat 1/5 pangkat berapa ini? Pangkat 3. Kemudian X nya, kalau ada pangkat ya, ini kan pangkat minus 1, dipangkatin lagi sama 3. Artinya apa? Dikalikan ya, min 3 ya. Min 1 kali 3 min 3. Kemudian Y nya pangkat berapa? Minus 2 dikalikan 3, berarti minus 6 ya. Pangkat sama pangkat dikalikan. Z nya berapa? 2 pangkat 3, berarti 2 kali 3 6. Nah, udah kayak gini. Udah selesai? Belum. Yang positif kita bikin ini 1/25, 1 pangkat 3 berapa? 1 dibagi 5 pangkat 3, 1/25 ya. Oke, harus hafal ya, 5 pangkat 3 1/25. Terus pecahannya ini kan yang positif Z nya doang, berarti Z pangkat 6. Nah, yang negatif pindahin ke bawah biar jadi positif. Jadi X pangkat 3 dikali Y pangkat 6 ya. Biar positif dipindahin ke bawah. Udah jawabannya ini. Ada nggak 1/25 Z pangkat 6? Nah, ini jawabannya D. Oke, pokoknya ada operasi seperti ini, pindahin dulu ke atas semua. Ya, kalau angka boleh lah, masih boleh kita bikin aja. Tulis aja kalau angka ya. Kalau udah bentuk X, Y, Z gini, pindahin dulu ke atas semua ya. Caranya ya berubah tanda. Kalau sini positif, nanti pindahin ke atas jadi negatif. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Nomor terakhir gimana nih? Ini artinya pangkat apa ini? 27 kita kali Z pangkat 3, kita kali X pangkat 6. Nah, ini Y, kalau nggak ada angkanya artinya Y pangkat setengah ya. Nah, kemudian ini 3 artinya dia pangkat 1/3 gitu bro ya. Ini semua ini dalam kurung, ini kalau nggak ada angkanya berarti pangkat 1. Jadi kalau di sini ada akar pangkat 3 artinya dibagi sama 3 gitu ya. Nah, udah ini gimana nih kalau dioperasikan? 27 pangkat 1/3. Kalau ada ini dikali satu-satu ya. Z ini pangkat 3, karena ada 1/3 dioperasikan pangkat 1/3. Dikali X pangkat 6, di sini operasikan dikali 1/3. Kemudian Y di sini setengah dikali sama 1/3. Nah, kayak gini bro. Ayo, 27 karena di sini ada 3. Kita operasikan 27 itu apa? 3 pangkat berapa sama dengan 27? 3 pangkat 3. Kenapa harus 3 ya? Ya harus tahu sih, 2 pangkat berapapun
3 pangkat berapapun sama 5 pangkat berapapun. Kira-kira ada 2, 3 sama 5 ya. Kamu kira-kira aja nih, 27 berapa? 3 pangkat 3 kan? 27 ya. Di sini sepertiga. Kalau ini harus ngerti ya, ini kenapa 27 3 pangkat berapa ya. Soalnya kalau 5 kan, kalau nggak 5 25. 5 kali 5 25. Kali 5 lagi 125. Nah, kayak gini harus hafal nih. 125 itu 5 pangkat 3 kayak gitu, Bro, ya. Jadi harus hafal pangkat-pangkatnya. Oke. Ini 27, 3 pangkat 3 ya, sepertiga. Ini Z. Lihat, kalau ada pangkat sama pangkat diapain? Dikalikan. 3 kali sepertiga berapa? 1 ya. 3 kali sepertiga sama dengan coret-coret 1 ya. Berarti Z. Kemudian dikali X, 6 pangkat sepertiga, berarti 6 dikali sepertiga pangkatnya. Ini 2 ya. Berarti X pangkat 2 gitu ya. Dikali Y. Y pangkat berapa ini? Ayo, setengah kali sepertiga diapain? Setengah kali sepertiga. Jadinya apa? 1/6. Jadi Y pangkat 1/6. Udah. Nah, ini 3 kali sepertiga berapa? 3 kali sepertiga 1 ya. 3 kali sepertiga. Nah, ini coret-coret 1. Nah, ini 3 pangkat 1. Udah. Berarti 3 dikali Z kali X pangkat 2 dikali Y. Y-nya apa ini? Y pangkat 1/6. Nah, kalau 1/6 bisa dibentukin akar nggak? Di sini disuruh bentuk akar. Berarti ini apa ini ya? Akar pangkat 6. Nah, kayak gini, Bro, ya. Jadi jawabannya apa? 3Z X kuadrat 3Z X kuadrat Y pangkat 6 ya. Jawabannya A. Ya gitu ya, harus latihan-latihan lah, sering-sering latihan. Nanti kalau belum paham cari latihan lagi di channel lain kayak nggak apa-apa. Nanti balik lagi kalau belum paham ya. Thank you. Masih banyak soal ya di playlist aja. Assalamualaikum.